Dengan menyelamatkan Raja Bindusara dari serangan, Subadrangi memberi dia hidup yang baru. Kesederhanaan Subadrangi membuat Raja Bindusara terkesan, dan dia pun segera menikahinya. Tapi dengan perintahku, Tuan Khorasan membawa Raja Bindusara kembali ke Magadha, tepat sebelum upacara penobatan Justin. Pertanyaan pun muncul di dalam sidang istana karena keputusanku untuk meninggalkan Magadha. Tuan Khorasan yang bermimpi bisa menguasai Magadha melalui putrinya Nur mengetahui tentang pernikahan Bindusara dan Dharma. Setelah itu, dia pun memutuskan untuk membunuh Dharma. Tapi Dharma berhasil hidup, dan calon raja besar dari India pun telah lahir, yaitu Chakravartin Ashoka. Sudah 14 tahun sejak aku melangkah masuk ke Magadha ini. Aku sudah menghabiskan setiap saat dalam hidupku selama ini hanya demi untuk kesejahteraan Magadha saja. Bersama dengan perubahan yang telah terjadi di Magadha, rasa takut pun mulai muncul. Seiring dengan berlalunya masa, di mana semuanya yang mana telah aku dan Raja Chandragupta tinggalkan di masa lalu. Salam Acarya. Diberkatilah kau. Ada berita apa? Sakti Raja, Raja dari Ujjain telah memberontak Acarya. Saktiraj dan pasukannya belum ada yang terlihat juga. Tapi beritanya sudah bisa dipastikan. Dia pasti sedang bersembunyi. Mir Khorasan, aku yakin dia pasti sudah tahu kalau kita punya pasukan yang sangat besar. Karena itulah aku rasa dia ketakutan. Dan kemudian dia pergi. Tidak, Justin, tidak. Saktiraj sudah tahu bahwa tidak akan mudah untuk bertempur melawan kita. Dia pasti sudah siap untuk Tidak, Mir Khorasan. Saudaraku Justin memang benar. Kita maju saja dan cari tahu bagaimana yang sebenarnya. Ujjain adalah negara yang sangat penting. Dan pemberontakan oleh raja dari Ujjain bisa terbukti fatal untuk Magadha. Tapi Acarya, aku takut ini akan mempengaruhi seluruh India dengan negatif. Demi melindungi kerajaan Magadha dan bahkan untuk membuatnya jadi lebih tangguh lagi, aku telah menciptakan Arta Sastra selama 14 tahun. Tapi sekarang keraguan pun muncul dalam keberadaan Magadha. Apa maksudmu? Sekarang, demi menjadikan Magadha lebih tangguh dan bisa diandalkan, kita membutuhkan seorang raja yang bahkan lebih hebat dan tangguh daripada Bindusara. Beberapa dari kalian ikut kami.
Dan pasukan yang lain tetap di sini. Serang!
berani memberontak melawanku? Yang mulia! Bertahanlah, bertahanlah! Tabib cepat kemari! Bertahanlah. Panggil tabib istana. Ayo, cepat. Tabib, lihatlah. Raja telah terluka dalam pertempuran. Yang mulia, kau adalah alasanku untuk hidup. Tidak akan terjadi apapun padamu. Tidak akan terjadi apapun padamu. Dharma, Aku kemari harus mencari tahu bagaimana kau bisa memiliki cincin itu. Aku mohon pergilah. Kepergianku tidak akan merubah apapun. Tapi kemajuan dari Magadha, perlindungan Magadha, dan kehormatan Magadha adalah takdir dari Asoka. Lebih baik kau kutuk saja dia. Tapi akan aku lakukan segala cara untuk melindunginya dari kutukan itu. Yang mulia, aku telah menemukan penerus yang tepat untuk tahta Magadha. Ini adalah perintah Acarya Chanakya agar Asoka ditangkap karena pengkhianatan. Asoka, lepaskan! Ibu! Jangan bawa pergi anakku! Asoka! Dharma. Dharma. Raja Magadha sekarang terluka lagi. Sejarah terulang sendiri setelah 14 tahun. Ini menciptakan kekacauan di mana-mana. Pasukan Yunani sudah tiba di perbatasan Magadha. Tapi kedua pangeran belum cukup mampu untuk bisa mengalahkan pasukan Yunani tersebut. Entah Pangeran Susima maupun Pangeran Siamak. Tapi permainan antara kedua pangeran itu demi mendapatkan tahta pasti bisa membawa kehancuran bagi seluruh kerajaan Magadha. Perebutan tahta tidak dimainkan oleh para pangeran, tapi oleh para ibu mereka yang egois dan korup. Di satu sisi ada Yang Mulia Ratu Charumitra, yang merupakan seorang penyihir dengan mantra ilmu hitamnya. Ini malam bulan yang baru. Dan Dewa Api meminta 3 orang manusia untuk dibantai. Hanya dengan begitulah putraku Susima, dia akan bisa menempati singgasana kerajaan. Kalau ada yang berani melawanku, akan bernasib sama seperti mereka. Mata-mataku di Ujjain bilang bahwa ayahmu akan segera mati. Anak tertua Raja Bindusara sudah siap untuk mengambil alih tahta Magadha. Di sisi lain lagi ada ratu yang merupakan putri dari Khorasan. Dan dia sangat menginginkan memiliki sebuah kekuasaan.
putraku sudah pasti akan mengambil alih Magadha. Siyama putraku. Bagaimanapun caranya. Dan ini adalah sebuah janji. Aku yakin. Para pangeran yang dikendalikan oleh ibunya yang egois dan korup tidak akan pernah bisa jadi masa depan bagi bangsa atau bagi kerajaan Magadha. Kerajaan ini membutuhkan seseorang yang seperti Chandragupta Maurya. Kerajaan ini membutuhkan seorang penguasa yang akan bebas dari segala pengaruh. Seseorang yang mampu dalam hal membuat keputusan. Seseorang yang adil pada semua orang, yang memiliki kepedulian. Seseorang yang pemberani dan dipenuhi dengan kegigihan. Seseorang yang mampu memimpin seluruh bangsa menuju ke arah yang baru. Tapi tidak ada seorang pun dengan kualitas seperti itu di sini. Dinasti Maurya sekali lagi sangat butuh pemimpin yang luar biasa, yang bisa menempatkan fondasi yang mana kerajaan Magadha telah ada, memerintah, dan juga berkuasa. Dia harus punya pengetahuan yang baik. Seorang pemimpin. Kau telah memilih Chandragupta Maurya dan Bindusara sebagai seorang raja. Dan sekarang saatnya kau memilih raja yang ketiga. Yaitu seorang raja yang cukup pandai dalam mengatasi masalah-masalah di kerajaan. Seorang raja yang bisa memimpin kerajaan Magadha menuju tingkat yang baru. Kau harus bayar pajak untuk bisa melewati daerah ini. Siapa kau mau mengumpulkan pajak dari orang Magadha? Pria yang penting bagi Vanraj, Raja Magadha yang baru, Satrujit. Siapapun yang melewati daerah ini harus membayar pajak. Berikan padaku 2 sen. Aku memberi hormat padamu, Satrujit. Di mana rajamu Vanraj itu? Katakan. Dia pergi bertemu rakyatnya demi menyelesaikan masalah-masalah mereka. Berikan 2 sen sekarang. Nah, ini uangnya. Bisakah aku bertemu dengan Raja Vanraj kira-kira? Tentu saja. Rajaku selalu bisa menyelesaikan masalah semua orang. Hidup Raja Vanraj! Hidup Raja Vanraj! देवा नाम प्रिय देवों का प्रिय देवा नाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए
शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय को कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी को कहलाए। Aku sambut kalian semua di upacara penobatan Raja Baru Magadha. Dialah yang mulia Vanraj, seorang kesatria yang pemberani dengan jiwa yang baik. Dia adil dan memperlakukan semua orang dengan setara. Hidup raja yang baik hati Vanraj! Hidup! 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 Apakah anak ini bisa menjadi raja? Pakaiannya saja menunjukkan dia tidak akan bisa mendapatkan pewarna dan kunyit untuk upacara penobatannya. Aku tidak butuh pewarna dan kunyit, apalagi pakaian dan perhiasan. Seorang raja adalah yang bisa memenangkan hati dari semua orang. Tidak dengan peralatan tempur ataupun dengan pasukan. Tidak dengan lampu ataupun yang seperti itu. Aku akan dinobatkan sebagai raja dengan tanah yang murni. Hidup Raja Vanraj! Hidup! 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 अशोका है अशोका, 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 अशोका है अशोका। Hidup Raja Vanraj! 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 Hidup! Yang mulia, ingatlah ini. Meski Raja Bindusara sedang sakit saat ini, tapi dia masih hidup. Kalau dia sampai mengetahui hal ini, semua orang pasti mendapatkan hukuman mati. Saat hidup saja sudah merupakan sebuah hukuman. Kenapa takut pada hukuman mati? Aku harus mencari tahu bagaimana kau bisa memiliki cincin itu. Aku mohon pergilah. Kepergianku tidak akan merubah apapun. Tapi kemajuan dari Magadha, perlindungan Magadha, dan kehormatan Magadha adalah takdir dari Asoka. Lebih baik kau kutuk saja dia. Tapi akan aku lakukan segala cara untuk melindunginya dari kutukan itu. Yang mulia, aku telah menemukan penerus yang tepat untuk tahta Magadha. Ini adalah perintah dari Acarya Chanakya agar Asoka ditangkap karena pengkhianatan. Asoka, lepaskan! Ibu! Jangan bawa pergi anakku! Asoka! Raja sedang mabuk saat ini. Dia jauh dari rakyatnya. Sang raja punya beberapa pelayan. Sementara rakyatnya
rakyatnya justru kelaparan. Sang raja sibuk menghitung koin emasnya, sementara rakyatnya menderita karena miskin. 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 Masa buruk telah terjadi di Magadha. Rajanya pun sedang dalam keadaan sakit, dan kau justru menghina dia. Aku mungkin saja menghinanya. Tapi apa yang bisa menghentikan raja untuk bicara? Kita mempercayai raja yang tidak baik. Apa kau tidak pernah merasakan sengatannya? Mereka yang tamak untuk tahta sudah menunggu agar raja meninggal. Semua orang menginginkan tahtanya. Tidak masalah mereka berasal dari mana. Yang mereka inginkan hanyalah tahta. Dan sementara kita hanya bisa diam. Pedagang kehilangan dagangan mereka. Ada pemaksaan yang dilakukan. Ada ketidakadilan di dalam peraturan raja. Ekonomi telah kacau. Saat seharusnya setiap keputusan dihormati. Aku satu-satunya harapan kalian. Datanglah padaku dengan bebanmu. Dan kalian semua akan kubebaskan dari beban itu. Hidup Raja Vanraj! Hidup! 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 Hidup Raja Vanraj! Hidup Raja Vanraj! Hidup! Hidup Raja Vanraj! Hidup! Hidup Raja Vanraj! Hidup! Apakah kau yang telah menghina raja kami? Tangkap dia! Sepedas apa cabai ini? Pedas sekali. Ini cabai yang diberikan oleh para leluhur kita pada Sikandar dan mengusirnya keluar dari sini. Berapa banyak yang kau inginkan? Tangkap dia! Aduh! Itu dia! Tangkap dia!
Orang yang melepaskanku akan dihargai dengan posisi sebagai panglima perang begitu aku dinobatkan jadi raja. Pikirkan, ini penawaran yang baik kan? Apa kau tahu hukuman apa yang kau dapatkan setelah kau melakukan ini? Entah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kalau begitu tenanglah. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku tahu. Ambillah. Acarya Chanakya, salam. Salam. Bagaimana kau bisa mendapatkan cincin ini, Nak? Siapa kau? Dan siapa namamu? Aku hanya akan jawab satu pertanyaan dalam satu pertemuan. Namaku adalah Asoka. Raja Asoka. Namaku adalah Chandragupta, Raja Chandragupta. Dan di dalam sidang istanaku, posisi Perdana Menteri masih kosong. Dan apakah kau mau untuk menjadi Perdana Menteriku? Raja. Artasastra masih memegang keberadaan dari kerajaan ini. Dan berdasarkan etika dari Artasastra, pencurian adalah pelanggaran yang bisa dihukum. Bagaimana kau bisa memiliki cincin ini? Maafkan aku, Acarya. Setelah bertemu denganmu, aku merasa seakan-akan aku punya kehidupan yang baik. Sebuah kehidupan baru yang penuh dengan kebijaksanaan. अशोका है अशोका 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 Rada Gupta. Magadha sudah menemukan pewarisnya. Cari tahu di mana anak itu tinggal. Raja kita pernah ditahan selama awal-awal perjalanannya sendiri. Aku pikir aku akan menjadi menterinya yang menaiki seekor gajah. Bagaimana kalau para pengawal itu menemukan kita? Aku pernah dengar bahwa hari-hari di penjara dimulai dengan menyiksa para tahanan dan berakhir dengan cambukan. Mereka dibuat agar menyerah setiap hari. Kalau kau bermimpi jadi menteri, lalu kenapa kau takut di penjara? Penguasa itu bukan untuk orang-orang yang lemah.
Bagaimana kau bisa lolos dari para prajurit itu? Berapapun banyak prajurit di sana, mereka tidak akan bisa menahanku. Ayo katakan, berapa banyak uang yang berhasil kita kumpulkan? Yang mulia, saat ini kita dapat banyak sekali koin. Ini adalah kepercayaan dan kehormatan dari seluruh rakyat terhadap raja mereka yang baru. Hidup Raja Asoka! Hi! Ada apa? Kenapa tidak melanjutkan teriakan kalian tadi? Katakan padaku, kalau tidak aku hukum kalian semua. Hidup Raja Asoka! Hidup Raja Asoka! Dari mana kau dapatkan semua koin-koin itu? Itu milik raja. Maksudku adalah Asoka sudah membantu seseorang yang buta untuk menyeberangi jembatan. Terkesan karena kebaikannya, dia pun memberikan semua koin itu padanya. Lalu ada anak pedagang yang tenggelam di sungai. Asoka membantunya tanpa memikirkan nyawanya sendiri. Pedagang itu pun memberikan dia koin-koin itu karena merasa terkesan. Dia begitu serius saat meditasi, maka Yang Kuasa pun terkesan dan mencurahkan koin-koin itu padanya. Lihatlah mataku dan katakan, dari mana kau dapatkan semua koin itu? Empat koin ini diberikan padaku oleh rakyatku karena terkesan pada keberanianku. Dan 12 koin ini telah aku kumpulkan dari rakyatku. Itu kulakukan sebagai pajak. Dan 6 koin ini karena telah membantu para prajurit. Kembalikan semua koin itu pada siapapun kau mengambilnya. Selain itu, kau juga harus dihukum untuk kesalahan yang sudah kau perbuat. Tidak, Bu. Tidak. Ibu lebih memilih membuatku kelaparan atau melakukan yang lain. Bukankah seharusnya kau memikirkan itu terlebih dahulu? Tidak. Aku mohon maafkan aku, Ibu. Aku pasti akan meminumnya. Kalau aku membuat kesalahan lagi, aku akan minum 2 kali dari itu. Ini. Rasanya enak, Bu. Tapi saat ini aku sangat kenyang. Asoka, ayo minum. Ramuan itu akan membantumu untuk menenangkan pikiranmu dan juga akan membantumu berhasil dalam kehidupanmu nanti dan bisa menanamkan ingatanmu supaya kau tidak pernah lupa bahwa kau bukanlah seorang raja, tapi orang yang diberkati. Ayo minum.
Asoka! 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 Asoka, dengarkan aku dulu. Asoka, kau mau kemana? Kau? Ternyata kau punya waktu lebih banyak dibandingkan diriku. Tapi kalau kau di sini untuk mengeluh pada ibuku, maka kau harus mendengarkan aku baik-baik. Aku sudah mengakui semua perbuatanku pada ibuku. Asoka. Salam. Anda siapa? Ibu, dia Acarya Chanakya. Dia yang paling terkenal dari semua kaum Brahmana. Aku kemari harus mencari tahu bagaimana kau bisa memiliki cincin itu. Aku mohon pergi. Kepergianku tidak akan merubah apapun. Tapi kemajuan dari Magadha, perlindungan Magadha, dan kehormatan Magadha adalah takdir dari Asoka. Lebih baik kau kutuk saja dia. Tapi akan aku lakukan segala cara untuk melindunginya dari kutukan itu. Yang mulia, aku telah menemukan penerus yang tepat untuk tahta Magadha. Ini adalah perintah Acarya Chanakya agar Asoka ditangkap karena pengkhianatan. Asoka, lepaskan! Ibu! Jangan bawa pergi anakku! Asoka! Aku di sini untuk memberitahumu kenapa cincin itu bisa ada padamu. Tapi aku berjanji padamu bahwa setelah aku menyelesaikan kewajibanku, aku akan kembali untuk membawamu. Ayah! Aku yakin sekali dia pasti akan mencariku. Dia seorang raja. Hanya karena dia menghabiskan malam denganmu. Lalu kau berpikir kau bisa jadi ratu dari Magadha? Aku telah mengandung anaknya. Inilah satu-satunya hal yang ditakuti oleh raja. Karena itulah dia telah perintahkan agar kau dibunuh. Apa cincin ini berhubungan dengan seseorang yang menyebabkan semua kekhawatiran kita? Orang yang telah mengabaikanmu dan juga meninggalkanku. Ibu, aku minta jawaban. Kenapa kau begitu keras kepala? Kenapa ibu melewati batasan ibu? Katakan, Bu. Aku hanya meminta hakku untuk tahu siapa ayahku. Itu, anak itu. Tangkap dia. Perdana Menteri, ini adalah anak yang memanah raja. Acarya Chanakya, kau adalah satu-satunya yang bisa membantu Asoka keluar dari sini. Di mana kau? Acarya! Acarya! Buka matamu, Acarya! Acarya! Aku punya berita yang berkaitan dengan Acarya Chanakya. Buatlah pengaturan untuk upacara kedukaan. Kita akan berduka atas kematian dua orang hebat.